Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Nikmat yang begitu banyak sekali. Maka di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat mulia adalah nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai salah satu hambanya yang memeluk agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Maka terus kita ulangi, maka kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengulang terus kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan dan juga waktu untuk kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang sangat mulia. Bulan yang kita tunggu-tunggu selama 11 bulan. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana kita sebelum bulan Ramadan selalu berdoa. Kita meminta kepada Allah untuk dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, putra-putri beliau, istri-istri beliau, dan juga pada sahabatnya. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah, bulan puasa mengajarkan kita banyak hal. Berpuasa mengajarkan kita banyak sekali pelajaran-pelajaran, faedah-faedah yang dapat kita petik di dalamnya. Mulai dari faedah ketakwaan, dan faedah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang kesabaran. Bagaimana puasa itu mengajarkan kita kepada kesabaran, yang mana kita harus bersabar dalam menahan diri kita dari lapar, menahan diri kita dari dahaga,
menahan diri kita dari hawa nafsu, dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Maka puasa ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar, karena dalam mengerjakan ketaatan, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, kita harus mengikutkan kesabaran di dalam diri kita. Karena kita tidak bisa melakukan ketaatan tanpa kita bersabar. Sebagaimana kita sholat, maka kita harus bersabar. Mungkin kita harus memotong waktu pekerjaan kita untuk kita melaksanakan sholat. Atau dalam kita bersedekah, kita harus menyisihkan uang kita. Maka kita harus bersabar dalam menyisihkan sebagian harta kita untuk kita infakkan, untuk kita sedekahkan. Maka apa tujuan dari pelajaran kesabaran ini yang Allah ajarkan kepada kita dengan berpuasa? Maka pelajaran yang pertama adalah keutamaan dari bersabar di saat berpuasa. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar kita, orang-orang yang bersabar, dengan pahala yang tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan kami ganjar dengan pahala yang tak terhingga. Allah sebutkan di sini as-sabirun, orang-orang yang bersabar. Mengapa Allah sebutkan orang-orang yang bersabar? Tidak Allah sebutkan orang-orang yang sholat. Allah tidak sebutkan orang-orang yang bersedekah, orang yang melaksanakan haji. Karena di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah haji, umroh, bersedekah, kita harus bersabar. Bahkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah pun mereka bersabar dalam bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di saat mereka kalah dalam berperang pada perang Badar. Mereka bersabar, mereka menunggu selama setahun, mereka menabung, mereka bersabar mengumpulkan harta mereka, mengumpulkan pasukan untuk mereka membalas dendam kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesabaran itu sudah pasti ada dalam segala perbuatan kita, segala kegiatan kita. Maka Allah akan balas kesabaran itu dengan pahala yang begitu banyak. Allah sebutkan tidak terhingga di dalam Al-Qur'annya. Kemudian keutamaan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang bersabar ini ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Jadi pada saat hamba-hamba Allah ini dimasukkan ke dalam surganya, maka Allah memerintahkan para malaikat untuk menyambut hamba-hamba Allah dari kalangan manusia. Maka para malaikat itu masuk dari segala sisi surga, masuk dari segala pintu surga. Kemudian apa yang dilakukan malaikat? Malaikat berkata, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan bagi kalian. Salam bagi kalian atas kesabaran kalian. Maka Allah sebutkan di sini masuknya orang-orang itu ke dalam surga karena kesabaran mereka. Siapa orang-orang ini? Allah sebutkan mereka adalah orang yang menaati Allah Subhanahu wa taala. Mereka patuh kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengingkari janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginfakkan hartanya. Mereka bersabar dalam mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman, bagi orang-orang yang bersabar Allah akan masukkan ke dalam surganya. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang akan dibalas dengan ghurfah. Para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya ghurfah di sini adalah kedudukan yang tinggi. Ada juga yang menyebutkan adalah istana-istana di surga atau derajat yang tinggi di surga. Siapa orang yang diberi ganjaran dengan ghurfah?
Allah sebutkan bima sabar, orang-orang yang bersabar. Maka di ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan siapa orang-orang yang bersabar itu. Allah sebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya. Allah sebutkan orang yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu. Kemudian Allah sebutkan orang-orang yang dihina-hina oleh orang yang jahil, akan tapi dia membalasnya dengan kata-kata yang baik. Maka ayat ini ada kaitannya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu bersabar dalam berpuasa. Kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita, menjaga anggota tubuh kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Kalau salah seorang dari kalian itu berpuasa, maka janganlah kalian itu berbicara dengan buruk, atau jangan kalian itu berbuat dengan perbuatan yang buruk. Wa in sabahu ahadun, dan apabila ada seorang dari kalian yang dihina, yang dicela, yang diperlakukan dengan buruk, falyaqul inni shaim, kata Nabi, maka ucapkanlah inni shaim, aku sedang berpuasa. Maka hadis ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan ayat tadi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maka orang-orang yang bersabar ketika mereka dihina, ketika mereka dicela, maka Allah akan membalasnya dengan al-ghurfah, yaitu kedudukan yang tinggi di surga. Maka di bulan Ramadan ini, mari kita terus belajar untuk bersabar dalam melaksanaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam meninggalkan maksiat, dalam menahan diri kita, menahan lisan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh puasa orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amila bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta, atau dia mengamalkan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang buruk, maka Allah tidak butuh dengan seseorang ini menahan dirinya dari lapar dan dahaga. Maka mari kita biasakan untuk bersabar. Kita latih diri kita untuk bersabar, sehingga setelah kita keluar dari bulan Ramadan nanti, kita bisa lebih bersabar lagi dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah.